Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Kali ini kita ingin berbicara mengenai khotbah minggu pada Advent kedua tanggal 6 Desember 2020 di bawah terang topik keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Inilah firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, minggu ini kita memasuki Advent yang kedua. Tema sentral Advent kedua ini adalah kasih. Karena itu semua pembacaan harus diarahkan ke dalam kasih. Firman Tuhan ini adalah ratapan nasional Israel sebagai sebuah bangsa. Mereka mengingat kembali bagaimana Allah di zaman dahulu yang telah mengampuni dan membangun kembali negeri serta kekayaan mereka. Mereka ingin Allah sekali lagi menunjukkan kembali sebagai Allah yang menyembuhkan. Inilah yang disampaikan mereka sebagai doa kepada Tuhan. Mereka tidak menginginkan pembangunan kembali negeri mereka. Sebab itulah yang menjadi pertanyaan mereka kepada Tuhan. Untuk apa mereka dibangun kembali oleh Allah jika kasih setia dan pengampunan Tuhan tidak menyertai mereka? Ternyata kebaikan Tuhan tidaklah otomatis atau tidak pilih-pilih. Hanya mereka yang takut akan Tuhan yang dapat berharap menikmati keselamatan. Kemungkinan Mazmur ini disusun selama pembuangan di tanah Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pola kehidupan yang mereka alami adalah tekanan dari banyak lini. Ketika hati mereka ragu-ragu antara benar atau tidak, bahwa Allah telah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Pada akhirnya iman mereka tergoda, bahwa Allah benar-benar tidak lagi mengindahkan penderitaan umat-Nya. Dalam ziarah kenangan, mereka mengingat kembali perbuatan-perbuatan Allah terhadap bangsanya. Beberapa kali mereka terbuang, beberapa kali mereka hidup dalam penderitaan. Namun Allah kembali membangun dan menghidupkan mereka. Israel tahu bahwa sifat Allah itu adalah kasih dan kesetiaan, keadilan dan damai sejahtera. Tetapi inilah yang menjadi pertanyaan dalam pergumulan iman mereka. Jika saat ini bangsa Israel dibuang ke tanah Babel, untuk apa dahulu Allah memelihara mereka? Untuk apa dahulu Allah membangun mereka kembali setelah keterpurukan mereka di tanah Mesir? Namun dalam doa mereka berpengharapan kepada Allah, sehingga bukan hanya hidup, namun Tuhan juga akan memulihkan negeri mereka. Hal ini digambarkan penulis dengan membuat metafora tentang sifat-sifat Allah. Lihat kasih dan kesetiaan yang bertemu,
seolah-olah sepasang kekasih yang tidak dapat terpisah. Lalu bagaimana keadilan dan damai sejahtera berciuman, seolah tidak dapat dipisahkan, sebagaimana sepasang yang bermesraan. Kesetiaan yang memiliki proses pertumbuhan, keadilan yang menunjukkan rasa iba atau mungkin penunjukan sikap pelayanan atau diakonia. Pemberian Tuhan yang digambarkan sebagai pemberian bumi. Pada akhirnya keadilan akan berjalan untuk memimpin kehidupan umat. Dan keadilan itu sendirilah yang akan membuka jalan sebagai jalan yang harus dilalui oleh bangsanya. Saudara-saudara terkasih, ada beberapa yang perlu kita lihat dalam nats kita saat ini. Yang pertama sekali, penderitaan dan pergumulan hidup bukanlah hukuman dari Tuhan, tetapi sebuah pembelajaran. Apakah sebab bangsa Israel dihukum oleh Allah? Ya, karena mereka melanggar hukum dan ketentuan Allah, karena mereka jauh dari Tuhan. Ketika kita menganggap bahwa ini adalah sebuah hukuman, namun ternyata di balik itu, semua yang mereka alami adalah bentuk kasih setia Allah kepada bangsanya. Bagaimana mungkin kasih melahirkan penderitaan? Bukanlah kasih yang melahirkan penderitaan, tetapi penderitaan itu adalah pembelajaran sehingga kita mampu memahami kasih yang sesungguhnya. Ketika kita berbuat sesuatu hal yang salah, apakah cukup dengan ditegur dengan berkata, "Jangan berbuat seperti itu, karena itu adalah dosa"? Tidak juga. Umumnya ketika kita berbuat kesalahan dan kesalahan tersebut tidak mendatangkan ganjaran, maka kita akan dengan mudahnya menyepelekan dosa. Seolah-olah kesalahan atau dosa dapat dikompromikan. Ada pepatah yang berkata, keledai tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang sama sampai 2 kali. Sebab setiap langkah yang keledai lakukan pasti direkam dalam memorinya. Tetapi manusia sangat berbeda. Manusia dapat berpikir dan menganalisa. Melalui analisa tersebut, manusia dimampukan untuk membolak-balikkan fakta kebenaran. Maka manusia lebih sering berbuat kesalahan yang memang disengaja. Maka ganjaran dan hukuman itu perlu dan penting bagi manusia. Dalam ganjaran dan hukuman, kita memahami bahwa apa yang kita perbuat tersebut adalah salah di mata hukum dan di mata Tuhan, sekaligus sebuah pembelajaran agar tidak melakukannya lagi. Apa yang salah dalam kehidupan kita? Manusia diciptakan Tuhan segambar dan secitra dengan Dia. Tetapi kita merusak gambar dan citra tersebut. Kita diberikan pikiran, tetapi kita malas untuk berpikir. Kita diberikan kepandaian, tetapi kita lebih memilih untuk menjadi bodoh. Kita diberikan tubuh dan struktur tulang yang kuat, namun kita malas untuk bekerja keras. Ternyata banyak manusia yang lebih memilih malas daripada tekun. Maka tidak heran Allah harus memaksa manusia itu untuk belajar. Allah harus memaksa manusia itu untuk menjadi bijaksana melalui penderitaan dan pergumulan-pergumulannya. Yang kedua, manusia menjadi perantara bagi sesamanya. Ternyata manusia memiliki hubungan bukan hanya kepada manusia lainnya, tetapi juga mempengaruhi kepada lingkungan dan sekelilingnya. Lihat bagaimana langit dan bumi bertemu di dalam diri manusia. Kehendak Allah dan dampaknya bagi bumi justru terjadi melalui tindakan dan perbuatan manusia itu sendiri. Hal ini mengingatkan kita kepada peristiwa penciptaan, di mana tanah yang berasal dari bumi dibentuk Tuhan menjadi tubuh manusia. Namun Tuhan berikan kehidupan melalui roh dan jiwa yang diberikannya. Karena itu dalam setiap insan, langit dan bumi sesungguhnya telah bersatu.
Ini jugalah yang digambarkan melalui peristiwa Golgota, di mana Kristus tersalib di antara langit dan bumi. Ia menjadi perantara perdamaian. Ketika manusia taat kepada Tuhan yang menciptakannya, maka manusia akan bertindak sebagaimana Allah inginkan. Menaklukkan dan menguasai bumi harus diejawantahkan dengan memelihara ciptaan Tuhan, sehingga kehendak Allah nyata di atas dunia. Keselamatan dari Allah akan melahirkan kemuliaan di atas bumi. Itu semua terjadi di dalam diri manusia dan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Lihat bagaimana bumi dan surga seperti gayung bersambut. Bumi penuh kesetiaan, langit menyatakan keadilan. Keselamatan dari Tuhan menumbuhkan kemuliaan di atas negeri. Maka nyatalah bahwa kasih dan setia digambarkan seperti persekutuan yang indah, di mana pertemuan itu terjadi. Maka keadilan dan damai sejahtera mereka hidup dengan mesra, tidak dapat dipisahkan, sebagaimana seseorang dengan kekasihnya. Hal ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus dalam doa Bapa kami, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Yang ketiga, melatih diri hidup dalam keadilan. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang telah dipisahkan dari kegelapan bumi menuju terang ilahi. Tetapi kita ditempatkan di atas bumi, dan kehidupan kita di dalam iman akan melahirkan kehidupan kekal di surga. Semua itu akan terjadi ketika keselamatan telah tiba. Namun jika saatnya keselamatan itu datang, saat itu baru kita berbenah, maka semua telah terlambat. Keselamatan itu sudah dekat. Ini saatnya kita memulai hidup di dalam iman. Ada pepatah yang berkata, Allah bisa karena biasa. Segala sesuatu akan terjadi memang harus dibiasakan. Mari kita mengingat bahwa dahulu kita tidak mengenal sapaan shalom. Ketika itu datang, kita heran dan merasa alergi dengan ungkapan tersebut. Beberapa gereja tradisional masih mempertahankan istilah sapaan mereka. Tetapi karena terus dibiasakan, maka saat ini shalom menjadi sapaan umum bagi seluruh umat Kristen. Memang tidak mudah membiasakan sesuatu. Ia membutuhkan kerja keras. Bukan hanya itu, kedisiplinan dan kesetiaan harus ada. Tanpa itu tentu semua akan menjadi sia-sia. Segala sesuatu yang baru pasti dengan mudah diejek oleh orang lain. Apalagi sikap yang sering kita lihat di sekitar kita, bahwa sebelum kebenaran itu terbukti, tidak ada satupun yang mau mengikutinya. Kita tidak pernah mau menjadi orang nomor satu dalam hal revolusi. Tetapi ketika revolusi itu berhasil, maka semua orang akan mengikut. Karena itu tetaplah bertahan dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Lambat laun, orang-orang di sekitar kita akan mengikuti. Saat itulah kebenaran dan keadilan Tuhan akan menjadi sebuah kebiasaan dan tabiat dalam kehidupan manusia. Inilah yang dikatakan bahwa keadilan itu akan membuat jejak dan menjadi jalan. Ketika itu sudah menjadi jalan, maka semua manusia akan melangkah pada jalan yang telah terbentuk. Jadilah orang-orang pembuka jalan bagi kebenaran dan keadilan Tuhan. Maka negeri kita akan siap untuk datangnya keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.